Matanya pedas karena bawang. Bab 18. Belum berkata, dia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Dalam hati merasa menyesal. Kenapa dia mengatakan ini? Sesuai dugaan, saat mengangkat kepala, Darlene sudah bertemu dengan tatapan Yos yang gelap. Darlene pun memalingkan kepala dan berkata, Kalau begitu kamu yang lakukan saja. Aku pergi cuci sayur. Setelah berkata, Darlene pun buru-buru pergi. 1 detik pun tidak berani berada di sana. Penginapan ini masih menggunakan kompor tua. Perlu membakar kayu untuk menghidupkan api. Hendrik pun mempelajarinya lalu membantu Darlene memasak. Menghidupkan api, aku masih bisa melakukannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan pacarku lelah sendirian? Darlene pun tersenyum, melihat keluar. Yos sedang memotong ikan. Jen sedang berjongkok di sampingnya. Tidak tahu sedang mengatakan apa. Lalu mendekati samping bibirnya dan menciumnya. Keromantisan ini membuat mata Darlene sakit. Kalau bukan karena permintaan Jen, pria ini mungkin tidak akan memasak, kan? Aduh, Darlene tidak berhati-hati. Saat memotong bawang, air bawang itu pun masuk ke matanya. Sangat pedas. Dia pun secara refleks menutup matanya. Yos, mataku terkena bawang. Ambilkan tisu untukku. Setelah menunggu begitu lama, tidak ada yang menjawab. Darlene pun menjerit lagi. Yos! Seiring dengan langkah kaki yang mendekat, Darlene sepertinya mencium aroma tubuh Yos. Dia pun merasa kacau dan mundur beberapa langkah. Akhirnya tidak berhati-hati, melanggar kursi kecil. Sekujur tubuhnya pun terjatuh ke belakang. Di saat yang genting, ada tangan besar yang memegang pinggangnya. Ada tangan besar yang memegang pinggangnya. Darlene pun merasa canggung. Darlene membiarkan dirinya dibawa Yos ke wastafel. Mendengar ucapannya dengan patuh. Mendengar ucapannya dengan patuh. Setelah itu dia pun merasakan. Setelah itu dia pun merasakan dengan air bersih. Yos mencuci matanya dengan air bersih. Tangannya dengan lembut memijat matanya. Tangannya dengan lembut memijat matanya. Sudah baikan belum? Suaranya selalu. Sudah baikan belum? Suaranya selalu begitu berat. Dengan mudah menyentuh hati orang. Darlene merasakan napas hangatnya mengenai telinganya. Sekujur tubuhnya langsung menjadi kebas dan panas. Darlene buru-buru mendorongnya, menggunakan bajunya untuk mengelap matanya. Berpura-pura tenang dan berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih." Darlene. Gerakannya ini membuat Yos tidak senang. Tatapannya yang begitu mengerikan, menyodorkan tangan ingin menariknya kembali. Namun Darlene malah menghindarinya. Buru-buru berlari keluar. Sepertinya tidak ingin mengatakan apapun lagi dengannya. Melihat Darlene yang pergi, wajah Yos pun terlihat cemberut. Dalam hati merasa sangat tidak senang. Makan siang yang lezat membuat Jen menjerit. Mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Dengan bangga berkata, "Ada pacar yang begitu pintar memasak, tentu harus dibawa keluar agar semua orang kagum." Hendrik menatapnya. "Jelas-jelas sebagian besar adalah masakan pacarku. Kamu masih berani mengatakannya?" "Kenapa tidak berani?" Jen menyindirnya. Dengan tidak sungkan berkata, "Hendrik, aku beritahukan padamu. Darlene awalnya adalah teman baikku, lalu adalah pacarmu. Kalau kamu membuatku tidak senang,
Apakah kamu percaya aku akan membuat kalian berdua putus? Tidak berani. Hendrik sepertinya takut dengannya. Tersenyum meminta ampun. Apakah tubuhnya ada masalah? Bab 19. Tidak mungkin kan? Beneran? Jen juga tertarik. Saat kuliah. Saat itu Darlene mengatakan padaku kalau dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Aku masih tidak bisa mengerti demi siapa Darlene melepaskan Hendrik. Ternyata orang itu adalah kamu. Setelah berkata, Jen pun mengeluh. Darlene, kamu benar-benar jahat. Kalau dari awal sudah menyukai Hendrik, kenapa kamu tidak mengatakannya? Untuk Hendrik terus menyukaimu, di luar negeri juga tidak mencari pacar. Kalau tidak, kamu pasti akan menangis. Iya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepala. Sengaja menjahilinya. Siapa yang menyuruhku? Dulu terlalu takut, tidak sebanding dengan Hendrik. Sudahlah, kalian berdua sangat serasi kok. Jen menyindirnya, tersenyum dan memarahinya. Sudah zaman sekarang masih mementingkan keluarga yang setara. Kalau menurut ucapanmu, bukannya aku dan Yos lebih parah lagi kan? Wajah Darlene langsung membeku. Dia diam-diam melihat ke depan. Wajah Yos tidak ada perubahan. Masih dengan perhatian memilih tulang ikan dan memasukkan daging ikan ke mangkuk Jen. Cepat makan, sudah dingin nanti tidak enak. Jen tersenyum dan berkata, ada pacar memang paling baik. Makan juga tidak perlu bersusah payah. Awalnya karena cuaca yang bagus, semua orang ingin jalan-jalan ke perkebunan buah. Tidak menduga, masih belum keluar rumah, sudah hujan lebat. Membuat Jen langsung marah. Mereka berempat pun kembali ke kamar, bermain kartu. Setelah bermain beberapa kali dengan mempertaruhkan uang dan merasa tidak seru, setelah itu mereka pun mengubah peraturan menjadi menggambar di wajah orang yang kalah. Setelah bermain siang ini, wajah Yos dan Hendrik sudah digambar dengan sangat jelek. Penampilan yang begitu lucu itu pun membuat Jen tertawa terbahak-bahak. Darlene juga tertawa sambil berkata, "Sudahlah Jen, kamu jangan terus menjahili Hendrik." Aduh, tidak tega ya. Jen tertawa, membuat Darlene menyindirnya. Aku memang tidak tega. Emangnya kenapa? Kalau kamu terus menjahilinya lagi, malam ini aku tidak akan memasak. Jen langsung menjerit. Darlene, kamu sangat jahat, bahkan lebih mementingkan pacar daripada teman. Darlene tidak tahu, saat dia mengatakan ucapan ini, pria di hadapannya pun menunjukkan senyuman sinis. Setelah itu Hendrik kalah dengan lebih parah lagi. Akhirnya, seluruh wajahnya dilukis penuh oleh Jen. Hotpot kepala ikan asam manis malam itu disiapkan oleh Darlene sendiri. Rasanya membuat Jen terus memujinya. Mengatakan kalau Hendrik bisa menikahi Darlene. Hendrik benar-benar sangat beruntung dan lain-lain. Darlene tidak berbicara, terus makan sayur. Di bawah meja sepertinya ada sebuah kaki yang disodorkan ke arahnya. Darlene pun menggigit bibir. Saat dia tanpa sadar melihat tatapan Yos, dia pun merasa tegang dan hampir menjatuhkan botol cuka yang ada di meja.
Yos yang ada di depannya pun menyodorkan tangan dan mengesampingkan cuka, lalu berkata, "Hati-hati." Hingga selesai makan dan kembali ke kamar untuk beristirahat, Darlene masih tidak fokus. Apa maksudnya mempermainkan dirinya seperti itu? "Darlene, kenapa kamu melamun lagi?" Jane yang sudah selesai mandi pun berjalan keluar dari kamar mandi, menggunakan handuk kering untuk mengelap air yang ada di rambutnya. "Jangan melamun lagi, cepat pergi mandi sana." Oh, baiklah." Setelah Darlene selesai mandi dan keluar, menutup lampu, mereka berdua pun berbaring di ranjang dan berbincang. Jane bertanya pada Darlene tentang hubungannya dengan Hendrik. Nadanya sangat romantis. "Darlene, apakah kalian sudah..." "Belum." Darlene memotong ucapannya, sedikit canggung. "Kamu berdua barusan pacaran. Mengatakan hal ini sudah terlalu cepat." Setelah berhenti sejenak, dia pun tidak bisa menahan dan bertanya, "Jadi kamu dan Yos..." Aku sangat berharap sudah." Jane sepertinya merasa heran. "Aku selalu merasa Yos tidak seperti dulu begitu menyukaiku lagi. Bahkan berciuman saja harus aku yang berinisiatif. Dan dia sepertinya juga tidak suka. Darlene, apakah menurutmu ada yang salah padaku?" Darlene terdiam sejenak lalu berkata, "Mana mungkin? Kalau dia tidak menyukaimu, dia mana mungkin membawamu pergi ke kantornya, membiarkan semua orang mengenalmu. Kamu sudah berpikiran berlebihan." "Iya sih, tapi aku merasa dia tidak begitu menyukaiku," kata Jane. Lalu bertanya pada Darlene, "Darlene, kamu rasa apakah tubuh Yos ada masalah dan tidak ingin aku mengetahuinya